Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari final project kelompok kami, yaitu mengenai implementasi rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan antarmuka sistem informasi pelayanan puskesmas yang mempermudah pasien dalam pengambilan nomor antrian. Untuk anggota kelompok dari kelompok 3 sendiri, yaitu yang pertama ada Devina Margarita dengan NPM 009, selanjutnya ada Elaine Nurfadila NPM 016, ada Dava Kuantara Hadian dengan NPM 200, dan ada Ahmad Arbi Hanafi dengan NPM 104. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu seperti yang kita ketahui, yang mana masih belum banyak puskesmas yang menggunakan situs web ataupun aplikasi yang menjadi salah satu bagian dari pelayanannya. Nah, dengan adanya situs, tentunya akan banyak orang yang diuntungkan. Seperti contoh, setiap pasien bisa melakukan pendaftaran nomor antrian di puskesmas A, sehingga tanpa membuang-buang waktu di tempat dan berdesak-desakan dengan calon pasien yang lain. Nah, orang atau pasien tersebut bisa langsung mendaftar dari aplikasi yang sudah disediakan untuk meminimalisir waktu dan juga antrian yang terjadi di puskesmas itu. Next. Untuk contoh lainnya sendiri, yaitu pasien bisa mengetahui ruangan apa yang harus dikunjungi untuk berobat tanpa harus bertanya lagi kepada petugas di puskesmasnya. Dan untuk hasil berobat, pasien bisa dilihat kembali di riwayat masing-masing pengguna agar dapat dijadikan peringatan kepada mereka sendiri dan juga memudahkan jika di kemudian hari berkunjung ke puskesmas tersebut. Next. Untuk metode pengembangan perangkat lunaknya sendiri, kelompok kami menggunakan metode waterfall karena kita memulai dari awal hingga sekarang, yaitu progres yang kelompok kami lakukan dikerjakan secara urut dan juga terstruktur, yaitu mulai dari list fungsionalitas, non-fungsionalitas, baik dari user maupun sistem, pembuatan model-model, dan juga terdapat beberapa diagram di dalamnya, yang juga itu menjelaskan alur dari aplikasinya, baik secara keseluruhan, dari interaksi user dan admin, dan juga masih banyak progres terstruktur yang lainnya yang sudah kami kerjakan. Untuk peran dari anggotanya sendiri, yang pertama untuk Devina Margarita, dari tugas terstruktur awal sampai akhir, yaitu mengumpulkan data dan informasi, membuat fungsionalitas user requirement dan sistem requirement, membuat model konteks dan model struktural diagram, dan juga membuat VBS. Untuk final project-nya sendiri, yaitu membuat desain mockup dan juga coding front-end di bagian splash screen sampai dengan profil akun. Yang selanjutnya yaitu untuk anggota Elaine Nurfadila, untuk tugas terstruktur dari awal sampai akhir, yaitu menentukan fitur di dalam aplikasi, mulai dari halaman login sampai dengan daftar nomor antrian, membuat non-fungsionalis user requirement dan sistem requirement, membuat model interaksi dan model struktural, dan juga membuat VBS. Untuk final project-nya sendiri, yaitu membuat bahan presentasi final project dan juga coding front-end di bagian pendaftaran nomor antrian sampai dengan halaman pilih dokter. Next. Yang selanjutnya yaitu untuk anggota Dava Kuantara Hadian, untuk tugas terstrukturnya yaitu mengumpulkan data dan informasi, menentukan fitur aplikasi dari riwayat pendaftaran sampai riwayat berobat, membuat fungsional user requirement dan sistem requirement, membuat model interaksi dan model struktural, dan juga membuat database. Untuk final project-nya sendiri yaitu membuat coding front-end di bagian rincian pendaftaran dan juga back-end perangkat lunak dari mulai nomor antrian, dokter, database, dan lain-lain. Next. Dan yang terakhir yaitu untuk anggota Ahmad Arbi Hanafi, untuk tugas terstrukturnya yaitu mengumpulkan data dan informasi, menentukan fitur aplikasi, yaitu mulai dari riwayat pendaftaran sampai dengan riwayat berobat, membuat non-fungsional user requirement dan juga sistem requirement, membuat model konteks dan juga model perilaku. Selanjutnya untuk final project-nya sendiri yaitu membuat coding front-end, bagian riwayat nomor antrian sampai riwayat berobat, dan juga back-end di bagian login sampai dengan sign up. Next.
Setelah membuat coding, baik itu front end maupun back end, kami juga melakukan testing. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya meliputi yang pertama untuk kelebihannya sendiri, yaitu memiliki tampilan yang mudah dipahami, fungsi antrian yang berjalan baik, penyimpanan data yang aman, dan juga pengguna dapat mengetahui masalah ketika melakukan login akun. Untuk kekurangannya sendiri yaitu fungsi tombol yang kurang efisien, dan yang kedua yaitu apabila sebuah device sudah login akun dan belum logout, maka ketika membuka software tersebut, akun masih belum keluar. Next. Selain testing yang dilakukan oleh anggota kelompok sendiri, kami juga melakukan testing dari kelompok lain untuk kekurangan yang menurut dari kelompok lain, yaitu pertama fungsi tombol yang kurang efisien, pembuatan nomor antrian yang belum berjalan dengan baik, beberapa tombol yang tidak memiliki respon, dan juga apabila sebuah device sudah login akun, maka saat belum melakukan logout, mereka masih akan tetap di dalam aplikasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk rencana publikasi dari perangkat lunak kami. Di sini kami akan mempublikasinya ketika aplikasi berbasis website ini telah jadi sempurna dan juga berjalan dengan baik, serta terdapat hubungan kerjasama dengan pihak puskesmas tujuan untuk perilisannya. Dan untuk upload source code-nya, kami akan mengupload dan juga menyimpannya pada GitHub agar jika terdapat bug bisa melakukan review code secara bersama dan juga semuanya dapat mengakses. Dan setelah itu kami juga akan memasukkan ke dalam jurnal yang berindekskan Sinta 3 ataupun Sinta 4. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian desain mockup dan prototipe-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk desain mockup dan prototipe-nya. Di sini pertama yaitu ada tampilan berbentuk font-nya dan juga di sini ada tampilan untuk desktop-nya. Terus dapat juga prototipe-nya. Nah, habis itu coba kita play-kan saja. Nah, di sini ada tampilan yang awal yaitu tampilan saat mengakses websitenya, yaitu ini dapat diklik next, next atau dapat diklik skip. Lalu ini akan masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini user atau pasien dapat melakukan sign up terlebih dahulu. Memasukkan nama lengkap, NIK, email, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga password. Lalu melakukan sign up, jika sudah, maka kode pasien akan dikirimkan di email yang telah didaftarkan. Lalu kita silang. Lalu itu juga ada fitur untuk forgot password jika pasien atau user melupakan passwordnya. Di sini bersama lengkap email, kode pasien, dan juga new passwordnya apa. Lalu diklik simpan, password berhasil diubah. Nah, itu memasukkan nama lengkap. Yaitu memasukkan nama lengkap, kode pasien, dan juga password untuk login. Lalu kita klik login. Nah, di sini itu masuk ke dalam dashboard atau halaman utamanya. Nah, di sini tuh ada daftar nomor antrian, menunya yaitu daftar nomor antrian, lalu di sini ada menu nomor riwayat antrian dan juga riwayat hasil berobat. Yang pertama untuk melakukan pendaftaran nomor antrian. Di sini dapat memasukkan kode pasien, lalu nama pasien, setelah itu NIK-nya, lalu tanggal berobatnya berapa, dan juga poli yang dipilih. Nah, di sini menyediakan 6 poli yaitu gigi. Di sini penulis menyediakan beberapa poli yaitu gigi, KIA, umum, gizi, lansia, dan psikologi. Di sini dapat diklik misal mau klik gigi atau KIA atau mau mencoba yang umum. Nah, di sini penulis akan memberikan contoh yang umum lalu dapat diklik lanjutkan. Lalu di sini setelah memilih memasukkan daftarnya, di sini bakal keluar pilihan dokternya yang sesuai dengan data dimasukkan oleh user. Di sini dapat keterangan yaitu nama dokternya, ruangannya berapa dan di mana, lalu polinya yang dipegang oleh dokter ini poli apa, lalu jam dokternya ini beroperasi mulai dari jam berapa hingga jam berapa, seperti itu. Lalu di sini penulis akan memberikan contoh yaitu bagian dokter Ali Putri. Lalu kita klik simpan.
Lalu akan masuk ke rincian pendaftaran nomor antrian. Setelah itu klik daftar, maka akan mendapatkan nomor antriannya, yaitu berisikan nama, kode pasien, NIK, nomor antrian yang didapatkan, jadwalnya, ruangannya, poli apa, dan dokter yang menanganinya. Lalu diklik tutup. Setelah itu, jika ingin melihat nomor antriannya lagi, dapat diklik di riwayat nomor antrian. Di riwayat nomor antrian ini tidak hanya yang barusan melakukan nomor antrian, tapi juga yang sebelum-sebelumnya itu juga terdaftar. Contohnya di bulan Januari, April, Oktober, dan Desember yang tadi didaftarkan. Di sini dapat diklik bulan, dapat dipilih dari bulan Januari hingga Desember. Misalkan dari bulan Januari, maka akan munculnya itu bulan Januari saja. Lalu coba yang di bulan Desember yang barusan didaftarkan, akan diklik ini, lalu akan muncul nomor antrian yang telah didaftarkan tadi, yaitu nomor antrian 18. Setelah itu dapat kembali, lalu dapat melihat riwayat hasil berobat jika pasien telah melakukan perobatan di puskesmasnya. Nah, di sini juga sama bentuknya dan dapat diklik bulannya, ingin mau bulan Januari misalnya, lalu ini dapat diklik lagi dan mendapatkan informasi, yaitu berupa poli yang dikunjungi, dokter yang menangani, diagnosa penyakitnya apa, resep obatnya apa, dan juga catatan dari dokternya apa. Seperti itu. Lalu ini di back. Nah, setelah itu di sini juga user atau pasien dapat melihat info profilnya. Seperti ini. Lalu dapat di back, dan juga ini pasien atau user dapat logout. Jika ingin logout tinggal milih ya, dan jika tidak dapat milih tidak. Jika sudah logout, maka akan kembali ke halaman login dan melakukan login kembali. Sekian itu untuk tampilan mockup, desain mockup prototipenya. Akan dilanjutkan yaitu aplikasi yang telah jadi perkembangan perangkat lunak yang telah kami buat, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan terakhir perangkat lunak, kita ya, eee, di mana, perkembangan dari perangkat lunak sebelumnya yaitu, eee pada perangkat lunak kami yang sebelumnya, itu hanya, eee, dap difungsikan sebagai, front end-nya saja. Berarti back end-nya belum sama sekali berjalan. Jadi hanya front end saja yang dapat berjalan sehingga, eee, web tidak sama sekali tidak bisa diakses, begitu. Ya, selanjutnya adalah presentasi tentang web yang telah jadi. Jadi, beginilah tampilan awal dari web yang telah kami rancang atau aplikasi yang telah kami rancang, yaitu pertama akan menunjukkan splash pertama, kemudian splash kedua, splash ketiga, dan selanjutnya akan menuju ke bagian login. Karena di sini sebelumnya belum punya akun, maka dapat melakukan sign up terlebih dahulu. Ya, langsung saja. Di di sini saya akan menggunakan nama saya, yang pertama itu Ahmad Ardianafi, NIK saya, kemudian masukkan email saya, usia saya, kemudian memasukkan tanggal lahir saya, kemudian jenis kelamin, input kode pasien, kemudian password yang diinginkan. Setelah berhasil sign up, akan muncul pop-up yang di mana user baru berhasil ditambahkan.
lalu kita klik oke, kemudian kita kembali ke halaman login. Sebelumnya kita dapat mengetahui pada database akun tersebut sudah masuk ke database yang sudah dirancang. Langsung saja kita masukkan nama lengkap, harga Nafi, kemudian kode pasiennya, dan password. Nah, sudah masuk. Kemudian di sini saya akan mengklik profil pasien. Nah, ini akan menjadi tampilan dari profil pasien. Dan ketika ingin logout ya tinggal menekan tombol logout ini saja. Begitu saja dari saya. Silakan Mas Dava. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Oke, di sini ini adalah bagian dashboard, tampilan dashboard dari perangkat lunak kami, di mana kita akan dapat melakukan daftar nomor antrian, riwayat nomor antrian, dan riwayat hasil berobat. Yang pertama kita akan melakukan pendaftaran nomor antrian. Kita masukkan kode pasiennya, namanya, dan NIK-nya. Lalu kita bisa masukkan tanggal dan memilih poli mana yang akan kita yang ingin kita kunjungi begitu. Lalu kita tekan lanjutkan. Nah, ketika kita memilih sebuah poli, maka akan muncul list dokter dan jam berapa dokter ini melakukan prakteknya seperti itu. Nah, kita ini bisa memilih dokter mana yang ingin dipilih gitu. Di mana ini ada Dokter Ahmad Hakim, dia membuka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ada Dokter Alfian Husin dari buka prakteknya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kita pilih yang Ahmad Hakim, lalu pencet simpan. Nah, di sini kita akan diberikan rincian pendaftarannya itu apakah benar. Apabila benar, kita pencet daftar. Apabila salah, bisa langsung kembali lagi dan untuk mengisi ulang gitu. Bila ada yang diubah gitu datanya ya. Oke, karena menurut saya ini sudah benar, saya akan mencet daftar. Nah, akan muncul pop-up seperti ini, di mana ini bisa digunakan untuk pendaftarannya nanti gitu, secara live-nya, secara langsungnya. Kalian bisa melakukan download ini, namun untuk saat ini belum bisa, karena kemampuan kami belum nyampe situ ya, mohon maaf Bapak Fawas. Oke, ini kita langsung bisa close saja dan Mohon yang maaf menginstruksi untuk Bapak Pratama. iya baik. Oh ya Pak Pratama, Mohon maaf. Oh ya maaf, mohon maaf. Mohon maaf, Pak Pratama ya. Terima kasih koreksinya ya Kak Devina. Baik, saya lanjutkan, kemudian pop-up tadi bisa dicek kembali dengan kita memencet menu riwayat nomor antrian gitu. Nah, di riwayat nomor antrian ini kita bisa ngelihat kita tuh telah mendaftar nomor antrian tuh kapan saja begitu. Bisa difilter di bulan gitu. Karena kita tadi pada bulan Juni kita bisa langsung pencet submit maka datanya akan keluar. Apabila kita pencet Juli, maka datanya tidak akan keluar, begitu. Kita submit, lalu kita tekan ini, maka akan bisa keluar seperti ini lagi, di mana kalau misalnya tadi tidak sempat untuk mencet download, bisa langsung mengakses bagian sini, bagian fitur ini, lalu kemudian kembali lagi bisa kita download, begitu. Tapi namun maaf,
Pak Pratama ya, karena keterbatasan ilmu, jadi belum bisa melakukan sampai membuat file dan di-download gitu ya. Terima kasih, kita kembali saja ke dashboard. Lalu ada riwayat hasil berobat, di mana nih kalau kita nanti sudah misalnya daftar nomor antrian, terus kita langsung melakukan praktek langsung ke prakteknya begitu, mengunjungi rumah sakitnya dan untuk memeriksakan diri seperti itu. Nah, hasil pemeriksaannya itu kita bisa akses menu hasil berobat, di mana nanti ini akan dikasih data-datanya, tanggal berapa kita mengunjungi, memeriksakan diri, lalu di poli apa, pada siapa dokternya, lalu diagnosa diagnosa penyakitnya apa, eee, dokter itu memberikan resep apa saja untuk obatnya, lalu catatan dokter itu apa, eee, begitu. Sekian menurut saya ya. Baik, sekian presentasi yang dapat dijabarkan oleh kelompok 3 untuk demo final project-nya. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.